Bagaimana kalau seandainya kita sholat tapi maksiatnya tetap jalan? Pada dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, as-sholatu tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat itu mencegah daripada fakhsya, kejelekan dan kemungkaran. Tapi kenapa orang sholat kok masih melakukan fakhsya, kejelekan dan kemungkaran? Kata para ulama menjelaskan ini sholat yang khusyuk, bukan model sholat-sholat yang mungkin seperti saya, seperti kita lah, seperti saya. Yang kadang-kadang kita sholat lupa bilangan rokaatnya kalau lagi masbuk, kayak waktu bangun ini lupa, ini 2 apa 3 ini. Atau yang kadang seperti orang sholat, kadang-kadang mau sholat kehilangan kunci motor, lupa ditaruh di mana, gunting kuku lupa ditaruh di mana, dompet lupa taruh di mana, mau ke masjid mau dibawa, lupa, akhirnya berangkat ke masjid, ke musola. Waktu takbir Allahu Akbar ketemu itu dompet lagi sholat. Sehingga kayaknya sulit model sholat yang seperti ini, akan tanha anil fakhsya wal munkar. Tapi kalau kita ingin mendapati sholat yang dikategorikan oleh Allah tanha anil fakhsya wal munkar, sholatnya harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Tidak memikirkan apapun dalam sholat kecuali hanya Allah. Timbul pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana agar bisa khusyuk dalam sholat? Ada 2 perkara yang diingat. 1, perhatikan sebelum sholat beberapa perkara. 1 perkara di saat sholat. 1 perkara sebelum sholat itu ada 4 ya, yang harus diingat biar kita khusyuk dalam sholat. 1, dengan kita menyempurnakan wudhu, yaitu sunnah-sunnahnya diperhatikan. Dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh, dinukil di sana dijelaskan, barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, sholatnya akan disempurnakan oleh Allah, yaitu diberikan kekhusyuan. Sehingga kalau rukun wudhu cuma ada 6, tapi kalau sunnah-sunnahnya banyak. Seperti contoh, sebelum kita berwudhu baca ta'awud, itu kan sunnah. Baca bismillah, itu sunnah. Kemudian nanti membasuh tangan, sunnah. Kemudian kumur-kumur, ya, membasuh air, memasukkan air ke hidung, kalau bisa sebelumnya lagi siwak dulu dipakai, ya. Kemudian tathlis 3, kumur-kumur 3, masukkan air ke hidung 3, ya. Kemudian nanti di saat membasuh wajah kenakan juga rambutnya, ya. Kalau wajibnya rukunnya itu kan cuma 3 helai rambut, madzhab kita Imam Syafi'i sah. Tapi kalau mau dapat sunnah, kenakan semuanya. Kalau bisa wudhunya seperti madzhab Imam Malik, ya. Jadi kalau wudhu itu dikenakan semua. Jadi cara wudhunya gini, ambil air, selesai ambil air, nah caranya gini, ini ditarik ke belakang, tarik ke depan. Nah itu kalau pengen dapat yang kesempurnaan wudhu. Kemudian adalku, kemudian sambil dipijat-pijat seperti ini, ya, membasuh tangan, nah, sambil diurut-urut, itu sunnahnya. Jadi itu diperhatikan sunnah-sunnahnya, nanti sholat kita akan disempurnakan oleh Allah, diberikan kehusuan. Yang kedua adalah caranya jangan terburu-buru kalau mau sholat. Udah qomat, lari dari rumah, sampai ke masjid, Allahu Akbar. Baru nyampe imamnya ruku gak kuat, gak stabil, dengking akhirnya sampai ke sujud. Imamnya belum sujud, makruh sholat tergesa-gesa. Sehingga kalau sudah telat ya telat, tetap kita bergegas. Cuma jangan lari-lari, ya, jangan terburu-buru. Yang ketiga caranya adalah lupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, fokus akan menghadap Allah. Makanya kenapa dalam sholat itu dikatakan takbirnya itu ke belakang. Pernah ada orang lihat kalau takbir ke depan, kalau takbir kita kayak gini ya, Allah ke belakang kan, Allahu Akbar. Nggak ada kan takbir, Allahu Akbar. Kata para ulama, kenapa takbir itu kok ke belakang seperti ini? Kata para ulama, di antara hikmahnya untuk membuang segala sesuatu selain urusan kepada Allah. Jadi fokus menghadap Allah. Yang keempat, caranya berdoa. Minta selalu kepada Allah agar diberikan kehusuan dalam setiap doa kita. Khususnya para ulama mengajarkan dan sunnah. Sebelum kita bertakbir disunahkan baca surah An-Nas. Sunnah. Qul a'udzu birabbinas. Tapi sampai akhir ya, jangan cuma baca qul a'udzu birabbin nas saja. Sampai akhir. Ya. Kemudian disunahkan lagi kita baca ayat ini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu disunahkan sebelum takbir. Rabbi a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah di saat bisikan itu akan datang kepada kami dalam sholat. Itu 4 perkara sebelum kita sholat. Sempurnakan wudhunya, yaitu sunnah-sunnahnya, jangan terburu-buru,
lupakan segala sesuatu urusan dunia, fokus hanya akan menghadap Allah. Keempat, berdoa, khususnya baca surah An-Nas dan Robbi a'udzubika tadi. Kemudian satu di saat akan sholat, ya. Satu di saat apa itu? Fokus dengan apa yang kita baca. Orang yang hari ini kadang sholatnya itu banyak memikirkan utang, sholat mikirkan cicilan motor, cicilan mobil, kredit rumah, itu karena nggak khusyuk, karena tidak fokus dengan apa yang dibaca. Lagi baca Al-Fatihah, fokus baca Al-Fatihah. Selesai, dengarkan bacaan imam. Di saat ruku, fokus dengan apa yang dibaca waktu ruku. Fokus dengan apa yang dibaca waktu idal. Sujud, seperti itu. Maka kita akan bisa khusyuk. Kalau sudah khusyuk, sedikit demi sedikit kita masuk kategori as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Wallahu a'lam bishawab.